nganu kudu diaktifasi lah akune dhewe Nah, iya. Tidak aktifasi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi dan pelatihan peningkatan keterampilan pemuda desa dalam rangka kuliah kerja nyata virtual dari rumah 2021 IAIN Pegunungan kelompok 108 dengan tema Survei Pembinaan KKN VDN masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lancar dan juga bermanfaat bagi semua yang ada di sini. Dan jika kita juga adanya pelatihan ini agar kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat nanti. Contohnya kita diberikan pelatihan tanaman bibit otomatis juga akan berbuah. Jika kita menanam sesuatu dengan yang baik pasti akan bermanfaat juga untuk orang lain. Yaitu varietas baik-baiknya masih ada yang bermanfaat bagi semua. Dari saya cukup ya. Dan juga mohon maaf jika ada tutur kata kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yakni penutup dilanjutkan dengan materi sosialisasi dan pelatihan kerja yang akan disampaikan oleh pemateri dan juga didampingi oleh moderator. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan seluruhnya kepada moderator. Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Beliau
Ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan Wonosobo Desa Sawu, Ketua Pokdamwes Telaga Buret, Ketua Forkom Pokdamwes Kabupaten Tulungagung, Ketua Forum Komunikasi Hijau Kabupaten Tulungagung, Wakil Ketua Forum Komunikasi Hijau tingkat nasional, kemudian Wakil Ketua Forkom Pokdamwes Provinsi Jawa Timur bidang lingkungan, Ketua Forum Peduli Lingkungan Hampar, penerima penghargaan Adikarya Pariwisata Jawa Timur tahun 2003, penerima penghargaan Pemuda Pelopor Kabupaten Tulungagung 2003, penerima penghargaan Pemuda Pelopor Jawa Timur 2003. Nominasi Kalpataru tahun 2014 dan penerima Kalpataru pada tahun 2018. Beri tepuk tangan yang meriah untuk lembaga ini. Baik, di sini kita akan banyak belajar dari beliau dan harapannya nanti teman-teman juga akan termotivasi dengan beliau untuk lebih aktif bergerak di bidang lingkungan, karena kan seperti yang kita lihat di Indonesia ini kan terkenal dengan negara yang agraris, jadi maka untuk pemudanya sangat sudah sepatutnya kita sebagai pemuda ini untuk tahu bagaimana sih cara bercocok tanam itu. Ya, tanpa panjang lebar lagi, saya dan tempat kepada Bapak Kasih. Beri tepuk tangan dulu kepada menteri kita. Terima kasih Mas Moderator. Maaf, ini sebelumnya untuk penutup aja saya lepas. Dengan saya lepasnya ini mudah-mudahan wabah yang ada di dunia ini segera meredah dan kembali seperti semula. Amin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kalau biasanya saya sebagai penggiat lingkungan itu pasti pakai salam bumi. Misalnya kalau saya bilang salam bumi, itu jawabnya pasti lestari. Apa? Sekali saja untuk penyemangat. Jadi intinya kita di sini santai saja, kita seru. Saya bukan pemateri dan ini tadi yang dibacakan Mas itu terlalu sombong kita gitu. Mohon saya pakaikan salam bumi. Salam bumi pasti lestari. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita memetikkan salam bumi tadi, bumi akan menjadi benar-benar lestari, karena itu adalah sebagai tanggung jawab kita yang telah diberi amanat, yang telah dititipi oleh anak cucu kita, melestarikan yang namanya bumi yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita semua pada pagi ini diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat semuanya. Semoga pertemuan ini nanti membawa hikmah dan membawa bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat juga serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sampai saat ini telah memberi tuntunan kebaikan kepada kita semua, dan kita semua telah mensepakati pimpinan dan aturannya beliau. Hanya satu yang kita harapkan adalah sahabatnya beliau. Amin. Hormat Bapak Dosen dan Bapak Rektor yang mewakili dari Yayasan Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Ketua KKN yang ada di Desa Serut ini, yang terhormat Mas Ketua YAN 108 yang ada di Desa Serut. Sebelumnya saya minta maaf, kehadiran saya di sini jangan saya dianggap sebagai orang sukses. Tadi sekali lagi yang dibacakan adalah kesombongan.
Makanya kemarin mbaknya minta data-data saya, sebagian banyak yang saya hapus karena enggak, sebetulnya yang pantas tapi yang enggak pantas itu dibenarkan, karena itu semua bukan niatan dari kita. Jadi kita kalau niat kita untuk kesejahteraan, untuk kelestarian lingkungan itu janganlah niat kita pertama untuk dinilai, dipuji, bahkan diregani. Yang terpenting niat kita adalah niat dari awal bahwa niat kita adalah hak kita menjaga, ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi monggo kita sepakati bareng-bareng bahwa lingkungan setempat yang kita tempati ini jangan kita asumsikan, jangan kita anggap sebagai warisan. Ya sampan kok lingkungan yang sampan tempati, sampan pakai itu sebagai warisan. Jadi ini geger. Maaf bahasa saya campuran mas ya. Orang desa itu mas salu, gunung. Tapi terkenal lagi Telaga Murud, monggo nanti yang pernah Telaga Murud nanti pasti ketemu saya. Kalau sama pernah muter YouTube nanti bisa muter, kalau pengen tahu jangan putar pas terkumpul jalan-jalan Telaga Murud nanti insya Allah ketemu saya. Ini promosi. Jadi monggo kita sepakati bahwa alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita ini adalah titipan anak cucu kita. Jadi kalau kita mengasumsikan sebagai warisan, ini bahaya. Warisan ini biasanya ketunda atau ditukaran, sing disantet dipegoni. Kalau tidur dari bayi tukaran pedot, ditinggal di Sumatera tahun-tahunan. Itu kalau asumsi kita sebagai warisan seperti itu. Monggo kita sepakati bahwa yang kita tempati sekeliling kita, yang kita pakai ini adalah titipan anak cucu. Nah, sekali lagi, kalau titipan anak cucu, uangnya harus dititipi. Ini kudu di rumah sing apik. Harus dijaga dengan baik yang namanya titipan. Sampai tak titipi titip HP nih sampean. Terus HP itu sangat rusak. Ini di rumahnya mesti anak. Wah, kurang ajar tak titipi HP. Dirusak ini, gong-gong, ini. Tapi nek awake dhewe dititipi anak untung, diobani apik. Mulai ndonga mesti apik. Wah, alhamdulillah. Mbah buyut bapak yang kakung putri. Kula dititipi toyo, dititipi tegalan, dititipi sabun, diobani sae. Mugi-mugi mbah buyut kula teng mriku diparingi papan kang jembar disandingi Kanjeng Nabi besok insyaallah ngoten amin. Niku ngaten niku nggih duwane anak putu kita. Lek awak ngaten iki merupakan langkung sae. Jadi pernah kula niku maca ngapunten kula nggih. Model ngoten niku nggih muslim ngapunten. Pernah maca tapi sing iso nek kono sok ngliwati jembatan siji wae sing paling angel ceritanya yang tak waca niku salah satunya adalah dunyane anak putu sing apik yang bisa menyelamatkan dan penyeberangan sebelum. Salah satunya adalah dengan dari anak cucu kita. Kita mungkin ada korban ngeten-ngeten di biasa kita kan bukan mungkin apa biasa. Jadi gini, tema kita adalah pentingnya perlu kita ketahui, perlu kita proyeksikan bahwa setiap desa, setiap daerah itu pasti mempunyai potensi. Itu pasti. Ada yang potensinya sebagai kalau wilayah selatan gitu kan pasti paham, wong campur panganane watu, biasanya watu mati wong campur gitu loh. Jadi wong campur panganane watu. Potensinya watu dengan diolah sebagai macam-macam, sebagai batu alam, sebagai marmer, sebagai macam-macam lah. Jadi potensinya salah satunya di sana batu. Ada yang potensinya sawah. Kalau potensinya sawah kita ya harus kita geluti dengan ada yang potensi dengan di tempat kita sawah. Kalau di desa Serut ini ada sawah. Tapi sawah pun ya maksudnya sampai tidak belum bacek arundut, itu juga masih banyak potensi yang perlu dengan gali. Dengan cara sekarang lagi ngetren adalah wisata desa, bukan desa wisata. Kadang salah kaprah yang namanya desa wisata dan wisata desa itu lain. Kalau wisata desa itu wisata yang ada di desa. Kalau desa wisata itu desa yang sudah layak menjadi desa wisata yang layak dikunjungi. Karena saya juga sebagai penggiat pariwisata bisa nanti dengan gali potensi sebagai apa sebagai wisata bisa. Taruhlah di Nanglapak ini juga sampah. Nah, karena ada kreativitas dari rekan-rekan yang ada di situ dan didorong sekarang banyak pendanaan dari pemerintah yang didorong, APBD dan APBD itu sah, hak dan resmi bisa dianggarkan
ke arah situ. Monggo jenengan. Jadi ini Pak Kades itu Pak BPD ada itu sama biasa. Karena itu semua juga layak bisa dianggarkan. Kalau kita mau kita gali potensinya seperti itu. Kalau jenengan mau menggali terus, aku tak gali yang tani karena Mbah Mulia ini jual tani. Karena tidak kita pungkiri, salah satu ketahanan pangan, ketahanan nasional kita itu adalah dari bapak-bapak ibu petani, sah dan resmi, tidak bisa terbantahkan. Jadi salah satu ketahanan nasional bahkan internasional yang baru mau dideklarasikan, ketahanan pangan, ketahanan nasional internasional adalah ketahanan pangan khususnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu petani. Kalau jenengan pengen mengemas sebagai petani macul nganggur, saat ini macul jenengan buat bisa dalam cangkul, bisa lebih canggih. Panen pari rasa duren, enek sing jenenge dodok-dodok langsung diraih. Modelnya saat ini lebih canggih. Jadi jenengan bisa jadi petani, gaya dasi, gaya sepatu bisa. Tapi dengan pola seperti itu, so insya Allah tani itu wong nandur pari, nandur jagung ini insya Allah bisa jenengan lewat aplikasi lewat HP. Insya Allah bisa saja. Biar jalan Cina itu kok mungkin. Masa ngomong-ngomong kok kira yang Amerika iso terus wajah. Biar tidak ada mungkin seperti itu. Tapi tidak ada itu dengan semua serba mungkin dengan kecanggihan. Contohnya petani yang saya sampaikan tadi. Jenengan tetap menggeluti petani lewat bidang itu monggo. Yang terpenting ini, semua kegiatan, semua aktivitas sing jenengan lakukan, sing penting senang dhisik. Sing penting jenengan itu senang. Kita harus pedagang, kita jadi direktur, jadi jenderal polisi Pak Lurah. Lek jenengan tidak senang, tidak akan selesai. Tapi jenengan istilah taruhlah jadi pemulung. Tapi kalau jenengan selesai, jenengan senang, jenengan menikmati, semua akan selesai, semua akan ada hikmahnya. Tapi yang jenengan jadi direktur bayar kan juga sih, sampai tidak merasa nyamannya, tidak enak. Tapi kalau jenengan jadi pertama dengan jenengan bisa menguasai, insya Allah akan selesai. Yang terpenting monggo jenengan sepakati, kita sepakati. Aku senang nyaruti. Contohnya di pelajaran, pasti jenengan enak salah cara Inggris, enak salah cara matematika masih enak. Nah, kayak kotak kayak matematika tak ngerti ya. Ada bahasa seperti itu. Tidak akan selesai. Contohnya ini pengalaman saya. Aku menjadi paling sempil pelajaran Inggris dan matematika. Itu pengalaman saya. Akhirnya saya ini jadi hitung-hitungan tidak dibundel, mati error. Dan rasa sebetulnya ilmu matematika itu ilmu paling enak. Paling enak, ilmu pasti ya, rumusnya ada 2 tambah 2 pasti 4 pasti, sebetulnya enak, tapi orang gak senang terus berhitung, ya mesti gak senang banget tidak kali, nah tidak rumus seperti itu, tapi itu pembelajaran berdasarkan pengalaman saya. Oh ternyata semua kegiatan, semua aktivitas itu harus kita merasa senang dulu. Itu juga sebagai penggiat lingkungan, penggiat alam. Jangan monggo nanti pengen tahu tentang ladang burut bisa buka di Google atau ketik ladang burut atau langsung ke sana dari sini udah jauh dari sekitar 20 atau 15 menit sekitar setengah jam jadi saya punya contoh dari ladang burut. Itu ladang burut itu alhamdulillah itu sekarang sudah mengairi sawah itu 4 desa, Sawu, Gapeng, Ngetrong, dan Bedangan. Itu airnya dari ladang burut yang debit airnya sekarang sangat melimpah. Kalau dulu sekitar tahun 90-an debit airnya mengecil karena ya itu tadi kembali bahwa orientasi warga di daerah saya itu makannya waktu. Jadi daerah jenengan ini dia jenengan sangat takut dari sampan bapak sampan Pak Diri sampan Gunung sampan tempat pembakaran Gapeng terbesar itu sangat takut. Ini campur daerah. Jeneng desa Pulau Gunung Sawu pembakaran Gapeng sangat takut. Waktu utuh bakar dari Gapeng. Nah kemudian lain bakar dari kayu, terus lain gulai kayu kalau waktu di kawasan Telaga Burut hampir hancur. Nah akhirnya kita sepakati, kita luruskan bahwa ini yang layak digali, ini yang jadi di arah sana itu orang menggali batu, mau gulai kayu itu panjang. Tapi zonanya kita pindah, zona untuk melindungi kawasan konservasi air itu kita jaga, tetap mencari batu yang ada zonanya sendiri. Jadi intinya itu kita semua sepakat, kita semua senang dulu. Wong nandur kayu gimana? Siapa di rumah yang punya tanaman tumbuh 1 meter di rumah?
Jangan punya ya? Punya? Tidak punya? Tumbalnya tandurannya sama timbang. Masuk ini lagi yang tembak tak punya bunga. Tidak punya? Lombok punya ya? Alhamdulillah. Nah, taruhlah sama punya Mbak siapa namanya? Mbak Rizka. Oh, sama dengan pengacara Risa. Pengacara Risa Karunita sama ada. Taruhlah Mbak Risa punya tumbuhan lombok ada cabai di rumah kurang lebih tingginya berarti 1 meter guys. 1 meter. Pernah jenengan amati atau belum? Belum ya? Nanti atau besok jenengan amati. Sama jawab pulpen yang bawa kertas. Tapi udah sama. Caranya ngubah ini tanduran. Ini belajar, tapi aku belajar. Aku ini kan sebagai provokator. Jadi saya ini di mana-mana bangun tebu. Ketupus. Itu ketupus. Itu juga kemarin malam saya juga ngobrol dengan teman-teman GMNI yang di sekitaran depan Desa Beji, ngobrol terkait dengan. Jadi besok atau nanti pulang, aku tenang dari itu namanya angkarsinya, aku mau kombo pulpen atau kertas. Nanti juga nggak mati. Jadi dalam 1 jam ini, sing sama amati pertama kewan atau hewan sing niplok neng pohone, neng tanduran sama lombok. Sama catat karena dalam detik ini kasarannya semut selawe, terus nengnya gludi-gludi ular loro, lalar papat, kupu lima, terus ngesor tanduran yang sama luwi, dengan cacingnya benda. Biasanya ada cacing sama catat. Nyapa dengan cacing takon penyakit sama tak tidur. Nah, dalam tumbuhan sama taruhlah 1 meter. Sama harus nyangkut beberapa hewan yang ada di situ. Taruhlah dari sekian itu tadi, jangan sudah ketemu 40 hewan. Berarti sama dengan secara tidak sadar, sama untuk menyelamatkan nyawanya kewan 40. Betul tidak? Sama sudah menyelamatkan nyawa hewan yang ada di situ menempel lewat makan neng kelompok sama itu 40 nyawa. Urung sing kesel sama nunggu ini yang cacingnya 40 nyawa. Apa yang sama menyelamatkan nyawa dengan cara seperti itu tidak bisa. Tapi sama melakukan nyawa nih semut tidak bisa. Tapi sama yang mempunyai tanaman ini jenengan rawa, jenengan ulu, nek ulu kalau nyanyi dengan bayar tandurannya ngalami. Lomboknya lemas-lemas seperti betul. Jenengan sudah menyelamatkan 40 nyawa, 45. Urung masih ujuk-ujuk ibu sama lewat. Bukan ngono. Otomatis mendapat oksigen dari lingkungan itu pasti. Itu pasti tidak bisa sama pungkiri. Nah, kuwi sak umpama karo sing ngecat lombok mana abang karo kamu tidak ketulang yang tinggi-tinggi kali. Rupanya kan abang hijau biru. Sama lagi dudoi ya dia harus ngecat lombok sama nandur kuwi. Jenderal bintang 4 bintang 5 dicepot. Bupati ogah dari bupati itu nandur kayu, nandur tumbuhan begini. Lek karo sing ngecat lombok Gusti Allah didudoi ya dia. Saya setuju. Sangat otomatis sudah menyelamatkan. Belum sama keadaan itu di Jati, Trembesi, sama orangnya mungkin ribuan yang terselamatkan di situ. Itu pasti seperti itu. Stop, sama nanduro sak oke sama nopani. Soalnya kalau tidak ganjaran sama boleh aku tak jalur. Saya mintakan karena ada janjinya yang tertulis di situ. Ada salah satu janji tertulis. Kanjeng Nabi kan waktu perang ada tertulis jangan mengganggu tumbuhan ini, jangan merusak tumbuhan ada kan pernah jangan baca. Saya 11 pernah membaca. Dari mulai seperti itu, Kanjeng Nabi pun pernah memerintahkan ojo rusak biarpun ada perang yang namanya tumbuhan. Jadi mau kita sepakati yang penting semangat. Ngomong sama Ustaz, boleh Gusti Allah butuh itu loh. Ganjaran. Hadiah mulai menandur lombok diberi 50 cm saat ini. Dur tidak ada hitung. Iya, dua ikan nyambut gaya nandur. Itu pasti. Dengan cara seperti itu. Sederhana sebetulnya. Kita mau mencari kesejahteraan masyarakat itu juga sederhana. Mencari jalan ke surga kalau kita mau juga sederhana, murah sekali. Dengan cara seperti itu. Jadi tidak usah sekarang ikut. Ada yang namanya program dari pemerintah itu penanaman pohon 1 juta, 2 juta itu possible. Dia foto-foto doang, dia selfie, dia laporan itu proyek. Saya itu setiap ada realisasi terundang. Sama bisa cek di DLH dulu dengan engkas dengan satu lagi nama saya di semua
lihat. Saya setiap ada reboisasi pasti diundang. Tapi ya seperti itu, dikirim ribuan, ratusan ribuan. Nah kalau ditanggil oleh lima foto-foto sama bupati, mentor bupati. Jadi di situ tidak kenal orang-orang itu ngerubung bupati, ngerubung kepala dinas, terusnya. Nah itu yang salah kaprah. Yang terpenting jenengan niat nanam setiap hari atau 1 bulan 1 bulan rawat itu selesai nanti. Jenengan akan membantu yang adanya lapisan musuh jaringan itu sih jenengan ikut membantu seperti itu. Dengan pola seperti itu. Itu tidak usah kita mendaki muluk-muluk sing dhuwur. Ya wis teko dulu ndak masalah. Aku orang teko dulu aja dhuwur dhisik. Cara bahasane Mbah Kiai lek dadi cengker aja ngomong klopo, bahasanya seperti itu. Tapi Mas Mbah Kiai lek kowe isih cengker ya cengker kuwi ya ngomong. Dadi aja ngomong klopo orang teko, bahasanya seperti itu. Jadi kita monggo kita enjoy saja, santai saja, tidak usah tegang. Mau berbuat bijak itu banyak tempatnya dan banyak akses, banyak jalan yang mau kita tempuh. Tapi kalau kita dasari ada kemauan dan ada kesenangan. Yang terpenting gini lu, senang bisa. Lambi oke ini mesti aneh. Sing dadi primadona ini mesti aneh. Lambi ini sak lemari ribet. Lu kan ketemu pacar, ketemu siapa, mesti primadona sing jangan gini. Wah primadona ini gak baik. Mesti ada. Sing jangan seneng ini. Sing ora seneng ya bakal numpuk ning isor ini. Wis ngoten niku. Jadi monggo manungku bareng-bareng kembali lagi ke aset daerah masing-masing. Jadi gini, ini contoh lagi. Saya pada waktu ada kunjungan Pak Garwis kelompok sadar wisata provinsi. Saya itu diundang, istilahnya di sana studi banding di desa Peteng Sari, Gunung Kidul. Peteng Sari itu sore Gunung Sari, Peteng Sari, sore Gunung Merapi. Di sana ada salah satu desa wisata, namanya Pak Doto ketuanya. Itu desa ini, lek sama nolong kaget, ini wisata ya. Salah itu. Jadi kadang gini, orang itu berasumsi wisata itu kadang apa ya, waterpool, kolam renang, tempat ini mewah. Enggak, sama itu tidak betul sama boleh desa Peteng Sari di Jakarta. Saya sampai di sana itu kaget. Sana pertama disuguhi tari-tarian, terus banding-banding musik karawitan itu. Nah, baru ini cak ubeng-ubeng desa. Orang apa belas? Pendelok pager itu prank nih. Sini pager itu luntas. Saat ini kan jarang kalau itu. Pager prank itu luntas di pager 30 prank kan jarang misalnya. Ternyata nanti ini sakit hidung. Ini pengunjungnya ribuan antri. Nah, ada lagi foto-foto saya juga ada. Paket belum pager, sak paket mentok saya kenal. Bang cak mubeng yang desa mendelok pager pager. Tandurannya ini luntas digoreng ini. Luntasnya kan bisa untuk keripik kayak bayam itu. Nanti bisa dihitung-hitung. Luntasnya jangan goreng pakai tepung nanti enak. Tapi lebih wangi. Nah, dijak mubeng lagi jadi wong tua. Terus aku mau dibilang dari tidak juga wong inang loh itu berita. Saya itu wong unsur ini loh. Tidak juga wong unsur loh ini wong inang, wong tua inang ini. Sama tak pun apa benar? Sudah pernah lihat wong inang. Wong unsur kayak tidak dulu ini loh. Kayak inang kayak benar biasa mah. Terus alatnya inang makanya jadi gampang ya macamnya suruh. Nah ini lemaket nih 40.000. Dulu orang inang dipakainya harus kita bayar 40.000. Rombongan aku 119. Keliling lagi mubeng. Aku yang tawarin wong. Dulu orang goreng kopi sak gorengnya. Dulu orang goreng kopi 75.000 satu paket satu orang. Betul sak nih. Dulu orang goreng kopi sak deploknya. Kita nanti di HP saya. Jadi deplok kopi, goreng esem-esem ngikol, kita gambar gini, gambar kayu, yang pawon lah. Kalau ngetren biasanya kan apa ya, gambar paket satu orang. Ternyata apa? Apa maksudnya itu? Terusan yang desa ini. Ternyata itu juga layak dijual. Jadi jenengan yang mau bikin wisata jangan berasumsi biar ini.
Wong napa sumur sing enten jenengan eling karo boten nggih. Bagian ini kan buang gepring to. Terus ana bandulane pring ngoten niku. Niku nggih ngoten-ngoten niku. Jadi di sana itu sing dijual ngoten niku. Ternyata itu sing ngaku yang dijual di desa wisata yang namanya desa wisata itu loh. Kalau wisata desa itu kayak Jegopat atau apa itu wisata desa. Kalau desa wisata ya ngoten-ngoten itu. Jadi ada beberapa destinasi yang layak dikunjungi. Jadi ternyata asumsi kita dan teman-teman pada waktu awal itu beberapa tahun yang lalu itu salah, bahwa wisata itu kadang terkait pantai, terus ngomong deh, waterpark, waterboom. Ternyata enggak itu. Di Jogja, di Penting-Sari, di Motor itu ternyata layak dijual. Nah kembali lagi, berarti yang paling dijual tetap kearifan lokal. Namanya kearifan lokal asli yang desa dhewe sing layak dijual sah dan hak. Jadi kita boleh berprofesor, berdokter, berinsinyur, tapi jangan kita tinggalkan kearifan lokal. Contohnya juga seperti itu di desa-desa wisata Jawa Tengah dan desa Bali. Di Bali itu ada salah satu desa adat juga seperti itu. Jadi yang perlu kita pertahankan, monggo nanti jenengan gali, Mbak dari IPB-NU yang ada di Desa Serut, jenengan gali apa potensi desa jenengan. Bukan macam potensi ini apa selamatan apa abraham itu juga gali ya kayaknya. Ada salah satu lagi potensi yang jenengan layak, tapi jenengan mesti gila risik. Sebetulnya itu bisa membawa berkah yang namanya sampah. Kembali lagi ini rata serem. Juga pelaku sampah di Kabupaten Tulungagung. Sampah juga bisa menjadi berkah, bisa menjadi nikmat. Ada perda dan perbu yang ada di Kabupaten Tulungagung itu satu desa harus mempunyai TPS sementara dan satu desa harus mempunyai bank sampah. Dengan pola bank sampah ini, jenengan nanti pauan itu. Caranya itu iya dengan ngasih cara bank sampah. Jenengan ini ngumpul sih uang limu apa piro sambutannya jenengan PPNU taruhlah jenengan rong dua jenengan ini punya tempat titik 2 meter kali 2 meter berminggu jenengan kan masak ya itu masak nanti setelah masak jenengan matus kresek merusak 4 atau 3 sing kertas duplek ini jalan dheweke kerdus, kertas, plastik, air mineral bekasnya jalan dheweke. Ini jangan ada ya, jangan ada lawan dengan tumpuk. Nah, setiap minggu jangan tumpuk, kemudian jangan timbangnya. Jangan catati. Mbak Risa, ini timbangnya di minggu ini kertas kerdus 9 kilo, plastiknya 9 kilo, air mineral yang kuat yang Jawa botol akuan itu sama catat ya. Mbak Siti sekian sama catat. Nah setelah sama catat, nanti sama kumpul nih, sama berminggu loh Mbak. Kalau ngobrol, kalau selawatannya sama kumpul. Nah setelah itu, jangan kumpul nih, jadi satu, mungkin jangan pilah, kertas, jenengan betul itu dari duit. Polanya seperti itu, tapi dengan pola bank sampah dengan harus ada pengurusan. Jangan nanti kalau minat bisa menemui di LH Dinas Lingkungan Hidup, nanti saya bantu. Jadi gini, nanti di situ sebagai pengurus, nanti saat ini kampung Tulungagung ini banyak direktur bank, hampir ada 60 direktur bank sampah. Jadi ini direktur, bank, direktur bank sampah bening, bank sampah amanah ini ada semua. Dengan cara yang nanti dikumpul ya sampahnya. Dengan kumpulnya menjadi banknya dengan catat. Jangan buatan merasa mungkin jangan buka setahun, kan jangan catat nanti banget gas, sekian, jangan catat sekian. Dan jangan tidak bisa kan, jangan tumpuk kawan mungkin kalian kawan-kawan yang bangsa kawan yang kuat, diparah nih, tak parah ini harus boleh, tak boleh lagi yang besar itu. Plastik resek, plastik putih, cemilan ini bisa dijual. Jadi kalau paham botol ini ada 4 yang dijual. Tutupnya ini per kilo bisa 6.000. Terus ini kalau jalan potong sekian, ini juga bisa 4.000. Tutupnya bunderane ini, betul ada bunderane jalan potong yang ini bisa ada yang 3.000, 4.000. Tapi jalan dolok nanti ini rata-rata
1.500 jiran pene, jiran buatan kerosok jiran tumpuk. Jadi kembali yang namanya sampah itu sebetulnya cuma 0,0 berapa persen kalau kita bicara dengan sampah. Jiran masak yang saya bilang tadi, jenengan taruh 4 kresek. Sing bekas sego sayur buah jiran jadikan 1. Jiran ada itu pun apa kresek apa rinjing, apa jenenge. Dan itu mungkin buri sama dengan jumlah sama jumlah kan bersama satu bulan sama lemah itu. Sesuk ngono nasi. Seminggu sama buka, sesasi sama buka jadi kompos. Sama kemudian tandurane lombok sama. Ya ini makna. Sebetulnya kalau kita bijak tidak ada yang namanya sampah. Sah. Tapi ya yang namanya orang kadang lupa, kadang suka. Kadang kita tahu sampah di mana-mana. Jadi suruh di tempat saya biarpun ada TPS sementara, ya masih ada, tapi sudah banyak hampir 90% terkurangi. Yang namanya sampah itu reminder, mesti aku sampah, aku balik datang yo, balik adu kan udah. Taruh lagi nih, saya sebagai ahli hisab itu kan rokok lah. Biasanya kalau tukang rokoknya berrokok minyak-minyak, boleh asbak udah enak. Udah enak nih kalau gitu. Kadang udah sini, nah awalnya nih gono, mulai siji, orangnya nih gono. Wong bang sampah juga seperti itu. Di jalan itu awalnya 1, Pak. Awalnya masih 1. Hei, aku tidak di korna. Sesuatu pasar, aku begini kalau buat nggak itu sampah. Kalau kita tidak bijak, itu sebetulnya orang kurang ajar, Pak. Tempat sampah itu ini ditulisi bolak-balik sing iki seorang bekas kartu orang anggap. Pun orang itu anggap sama tulisi sing buat sampah namanya kayak iki seorang bekas kartu bukan ini ternyata. Mulai nyebarin tulisan makanya pun nggak. Tapi dengan cara ya itu harus memberi ada pembelajaran, ada sentuhan. Sebetulnya semua itu butuh sentuhan, butuh pembelajaran, butuh akses. Hidup di dunia ini yang paling mahal itu akses. Kakar Sindia ini pada waktu awal yang buruk itu karena pengen kelompok buruk nandur kayu tidak punya akses sih dia menggendeng. Jadi gini kembali, penggiat lingkungan kembali lagi penggiat lingkungan. Lek orang desa tingkat gendeng ora dadi, itu pasti salah kata. Penggiat lingkungan khususnya yang sadar ning guru mesti sertifikatnya gitu. Sertifikatnya edannya apa edan? Mau pengen alas harus dibayari, orang yang ngadusi, nyapone alas harus dialas, alas dirusak uang berubah itu turun. Gendengnya kalau itu. Jadi aku biar angking nandiri kayu ning buruk di sama nilai apa enggak pasar sore, pasar buah itu biar manggone ning stasiun. Sebelum di Kemplak itu biar toko buah pasar buah gak ada stasiun sepanjang itu jenisnya pasar sore gitu biar bagi buah. Nah saya kesana itu modal Pak. Jadi zaman sangat bulan ini biar modal gak apa-apa tak perlu gantian orang gue toko gue berasa ini luruh bekas buah yang kono tak luruh ini ketemu rumah tak calon-calon ke kawasan bulan biar satu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu saya itu mau jaluk tanduran jaluk ini bingung. Ya ngerti ada negara yang pemerintah jenis negara sini pemerintah sini. Bismillah ini seperti itu. Biaya cara ngobrol. Karena ya ternyata sampai sekarang itu akses yang paling mahal. Jadi itu lagi kembali intinya awal dewi aku memang senang karo aktivitasku. Nah kembali lagi permasalahan sampah. Sampah bisa membawa berkah dan bisa membawa kita ke surga itu pasti. Kembali lagi ke surga. Benar ya ngomong surga itu karena tujuan kita. Dan alhamdulillah dengan semua dari santri semua alhamdulillah. Kayaknya yang pembawa acara tadi cocok biasanya sambutan akhir yang pikir biasanya orang NU biasanya. Misalnya yang pikir wah ini cocok di sambutan. Kalau biasanya mantap gitu. Saya keluar ngering atau itu biasanya. Itu ngapunten itu bahasa saya. Jadi kembali sampah. Lah ini sampah bingung dengan membuat perlajaran pengen jenang nanti jenang catat nomor kontak saya lah jenang betul nanti jenang orang mas lingkungan hidup bisa di sana ada khusus bidang persampahan. Jenang pengen sebetulnya itu sudah wajib kan di desa harus ada. Jenang betul kerosok itu setahun jenang buka ini sampai di desa Selorejo, kecamatan Mulut itu sangat mulia. Ada di situ ada sekelompok pemuda remas. Kebetulan saya setiap tahun ini adalah tim juri
lomba bank sampah dan lomba desa bersih dan desa berseri kebetulan setiap tahun. Di desa Sidoarjo itu ada salah satu masjid bekasnya masjid itu omah lawas dan waktu masjidnya itu sampai neng ngono iki pemangku masjidnya perbuatannya terduduk juga lumayan sebagai seni mriki meninggal. Nah neng ngono ada beberapa pemuda bingung mengaku karena mau bangun masjid piye. Akhirnya sekarang itu lemas di sana, lemas Sidoarjo sama Gori, enek pom Sidoarjo sama Kidul, enek Papengan sama Ngaran, mungkin enek masjid itu, enek bank sampah. Ini dengan cara konco-konco bangun masjid, bangun kamar mandi, bangun macam-macam lantai ini gaya sampah. Nah bangun ini gaya sampah, ngapain kok bukan sampah ditambah-tambah. Jadi teman-teman di sana itu membuat bank sampah dengan cara apa itu? Kok lihat desa itu diledok ya mas, digerobaki, diusuki. Jadi orang di sana itu dikumpulnya Pak Jun, Bani Majike, jangan ngomong dengan cara lihat dana itu. Terus ngomong ternyata sampahnya dijual. Pertama tidak dibikin bank sampah, ngurus sampah, idol, bangun itu, bangun itu, gitu sabun, gitu cuci pak. Awalnya kalau itu. Nah dengan adanya program bank sampah, teman-teman di sana mendirikan bank sampah. Nah dan kebetulan tahun kemarin, 2 tahun kemarin, lomba saya rekomendasikan juara 1 mas. Karena yang saya nilai adalah apa ya? Ini nyati. Jadi penilaiannya bangsane ngoten nganti kono sing nilai sing ora wis gede. Biasanya ada lomba kan nilai kolom ada diperbarui dikemas tidak. Kalau saya nilai ini nyati gimana? Semangatnya yang dinilai harus kita pupuk. Nah dengan itu teman-teman di sana itu membuka impak, tapi impaknya itu dengan sampah. Jadi di sana itu ada bengkel, ada pom, ada toko itu rame-rame impak itu dengan sampah. Ke masjid itu, saya bukan kurus, ya memang saya itu bangun keku kurus. Tapi jenengan bareng misal sama dulu ono, tak terkait desa Sidoarjo, pom Sidoarjo, Kidul, bare nek Papengan sama Murah, nek masjid yang ada. Itu teman-teman karang, ormas semua. Wah aku berbes dulu mas yang tenang terus semangat nih. Nggak pengen gede nih masjid, nggak pengen beli jamaah masjid ini dengan cara mengumpulkan sampah. Itu salah satu sampah menjadi berkahnya teman-teman. Kalau kita paham, kalau kita nggak, kalau kita ngerti, sampah itu lagi mau tidak bijak, sampah ini. Tapi kalau orang bijak, lewat orang negeri banyak yang bijak. Kalau tidak bijak sampah ini belinya lagi tak, beli. Tapi kalau bijak sampah kita dengar ke rumah. Ada sak dengan rumahku berjudi. Lebih bijak lagi kalau dengan ingin sama menjadi berkah, sama tidak bisa. Sama numpuknya bekas buku, bekas kertas, bekas botol. Gua ada pemulung liwat, Pak, Bang pemulung sini. Lo gak ada kertas ini, gue bilang ada setengah sak, bekas buku setengah sak, bilang ada botol aqua, nih kata, bilang ada. Nah, BJ liwat paling. Ini pun sama timbang ya Pak Sampun. Alhamdulillah Pak Sampun. Alhamdulillah Bu, Pak Sampun 20.000. Amin. Jenengan itu nyumbang 20.000. Nah, wong ngamen aja wong ngandung jenengan nyumbang 20.000 dulu keton. Sama ketok dulu Bu. Ada wong nyumbang ada wong ngandung. Sama buka, lewat sing ciri dhewe mesti ini. Mesti kula nggih ngoten. Mesti golek sing ciri dhewe. Tapi dengan sampah itu lah, jenengan ngelumi 20.000. Masya Allah, marmu gampang. Tapi jenengan sadar dengan wong pemulung Pak, mereka Pak, gue 20.000, gue 10.000, nggak mungkin. Gendeng, jenengan pun, mulai gendeng. Pulau kali taruh ketok dulu pulau. Nek pemulung yang mau ngamen dengan yang 20.000, mesti gue ini jadi diri. Mesti ngelakuin. Nah itu kalau kita bijak, kalau kita ngerti ingin ramai berdamai-damai ke sana, nyetek Kanjeng Nabi dengan cara bersolawat dengan sampah ya seperti itu. Jadi ini kita senang solawat sebenarnya Kanjeng Nabi. Karena solawat itu dengan cara bersampah, dengan cara kita beraktivitas. Monggo kita kuatkan solawat kita dengan semua aktivitas. Insya Allah begini cedeknya beliaunya. Jadi sampah atau dulu nih. Jenengan sepakat dengan kumpul setahun. Jenengan masuk listrik itu tidak bingung. Ada salah satu desa pada waktu penelitian dia ngatain itu tak omong. Pak Kades ngeten. Cara itu tak kasih. Cara ngeten. Jadi warga jenengan kan ngedekne rame-rame ngedekne bank sampah. Engko jenengan akan
kali Pak, bank sampah jenengan cateti. Ya ternyata setiap tahun itu uang ngebank sampah itu ada yang 400.000, 600.000, kadang hampir yang 1 juta. Itu ternyata itu Mbak Lurah tak akal, ternyata itu tak lupa dia sok pajak. Jadi aku sangat celok waktu usulan pajak, pipil pajak ngomong itu karo Mbak Lurah ya tinggal sing wis carane wayahe osok tapi ndak usah osok nggak duit, osok nggak sampah dengan cara ngebank sampah. Pak, makasih sama ini, apa Mbak Lurah? Sama niki pajaknya ndak usah. Loh, pripun kula dereng bayar? Jenengan malah asal jujur pripun? Wong pajak di sampah ini sak bulan mek 30 nggih, sampai setahun nek 400 niki wong ngebangun, masyaallah. Ngoten niku nggih. Jadi sampah ini saged diolah ngoten niku. Untuk bisa bayar listrik, untuk bisa bayar petok tanah dengan cara seperti itu. Tapi kita harus betul-betul sepakat ada persetujuan dan ada kesepakatan dengan hati kita. Pun jenengan ada lubang sampah niat bangsa betul-betul. Nanti saya tuntut kalau jenengan siap. Insya Allah itu nanti akan membantu sedikit yang terpenting membantu sampah berserakan di wilayah jenengan. Neng itu Mbak Bu ya. Kebetulan ketua bank sampah Bojonegoro itu kan duit selawatan bermalam punya nyanyi-nyanyi. Nah terus di Bojonegoro ya grup selawatan ini mana yang nama? Iya biasanya orang paling orang karena sana yang pelatihan nyanyi selawatan. Ini kula ajari dapat bank sampah ngoten niku. Jadi setiap dasarnya kira wong digawe sekarang itu wong gadah hajatan itu sekarang kan suguhane banyu minum kan orang gadah batu damel kopi to. Damel air mineral ngoten niku apa damel aqua. Sakniki teng wilayah kula, lek ana wong dihajatan ibu-ibu rayane. Rayan kertas, rayan duplek ngoten niku, rayan bekas aqua di luar desa. Dirayang itu buat terkumpul. Saat ini rakyat karena ada bank sampah seperti itu yang layak semua. Dan saat ini dalam itu kelompokan plastik yang ini berserakan insya Allah di tempat saya tidak ada. Karena kadang paling orang keluar bencana atau ini. Nah semua berserakan banyak tidak ada. Karena ibu tidak paham. Setiap 2 minggu sekali nanti pasti ngumpul ditimbangnya dicatat, timbangnya catat. Barusan tahun kemarin yang baru mau lebaran itu omsetnya berapa juta atau dijual kan tukang rosok. Nah, jenengan bingung betulnya di sini cedek rumah Pak Bang. Mau tidak ke situ nggak ada. Ada teman-teman bank sampah yang mengumpulkan ke situ ada. Bank sampah kabupaten ini tidak jadi Pak Haji Barno ya. Khusus plastik kresek, plastik barang dia laku, tapi dengan jumlah banyak. Betul nggak mau tidak numpuk dengan ini. Jadi sampah itu sekarang sudah menjadi momok. Di Tulungagung sampah sudah overload yang disegani. Ini rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dengan leading sektor dari daerah akan membuka dan mengajukan tempat pembuangan sampah. Indonesia akan undang, banyak geng Indonesia. Penyumbang devisa terbesar kedua dunia setelah Cina, naik laut. Nah, makanya sama kan pernah tahu, lumba-lumba berdelisi ban di sini ada uang di sini plastik ya itu karena itu dari dulunya buat sekali. Nah akhirnya akhirnya ke laut dipangan uang, akhirnya beracun seperti itu. Itu adalah butuh kesadaran kita. Sebetulnya kalau kita bijak dengan sampah, taruhan jenengan ini mampermen ini jenengan itu ngerti sip harga anu sama sekali. Kalau ketemu tempat sampah dengan cara seperti itu belajarnya nggak itu. Cara menanggulangi sampah juga seperti itu. Jadi sampah jangan jenengan buang, salah buanglah di tempat sampah. Masukkan sampah di tempatnya harus benar-benar. Kalau itu memang betul-betul sampah. Tapi kalau itu masih bisa menjadi berkah, monggo jenengan teladani, jenengan pulang. Kalau ada pertanyaan monggo sekarang dulu, monggo dipertanyakan. Nopo unek-unek jenengan, betul nama-nama jenengan takut nama malah bebas memiliki awak yang begini bijak omongan cara bahasa keren bahasa teman-teman intelektual teman-teman mahasiswa ini kan teman-teman intelektual yang calonnya sangat mandi oleh ngomongnya pasnya mandi teman-teman mahasiswa itu bahasanya kayak awaknya ini kan apa ya sosialisasi bahasa kan umum
terus bareng-bareng monggo jenengan kami. Apa keluarin jenengan, kalau kita bisa membantu akan saya bantu, kalau nggak bisa nanti akan saya catat, akan saya laporkan, kalau itu terkait kedinasannya mana nanti akan saya sampaikan. Monggo. Ya baik, jadi itu tadi ya kawan-kawan kisah-kisah dari Bapak Karsi yang semoga juga bisa menginspirasi kita sebagai golongan muda ya. Baik, langsung saja mungkin dari teman-teman dari kisah tadi ada yang ingin ditanyakan kepada beliau? Ya, satu, ada lagi? Ya, silakan masnya dulu bisa maju ke depan mas. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya. Perkenalkan saya Ihya, saya dari Nganjuk. Ini saya bertanya mengenai faktor kenapa di wilayah saya khususnya di Jawa Timur itu penjualan padi hasil panen mulai dari padi jagung itu langsung dijual, maksudnya dijual secara langsung, bukan diproduksi terlebih dahulu, karena kan kalau diproduksi terlebih dahulu kan mungkin hasilnya lebih baik dan hasilnya nanti akan lebih bagus lagi. Ya, itu bagaimana, itu yang pertama faktornya. Kemudian solusi Pak, solusi mengenai hal tersebut. Sekarang juga kan katanya Indonesia penghasil ikan terbesar katanya sih. Tapi kenapa masyarakatnya itu lebih condong memakannya ikan-ikan yang sifatnya seperti pindang, gurih dan lain-lain. Kenapa kok masyarakat Indonesia ini tidak bisa menikmati seperti salmon atau ikan-ikan yang katanya nelayan Indonesia itu menyetok ikan lebih baik? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Terima Ya. kasih mas. Jadi Jawab satu-satu. oh ya, jadi tadi pertanyaan dari Mas Eka ya dari Nganjuk. Yang pertama berarti mengenai faktor di Jawa Timur, mengapa kok dari hasil panen padi kok langsung dijual? Mungkin yang dimaksud ini dijual ijon, mungkin ya. Belum diolah menjadi sudah diseleb, mungkin seperti itu mungkin ya Mas. Ya. Lalu yang kedua, kan Indonesia ini terkenal dengan penghasilan ikan yang banyak ya. Kenapa kok masyarakatnya masih belum bisa menikmati ikan-ikan yang kaya gizi seperti ikan salmon dan sebagainya? Mungkin itu pertanyaannya Pak Karsi, monggo. Terima kasih. Mas Ihya dari Nganjuk, Kota Angin, Nganjuk Ladang. Terima kasih Mas. Jadi pertanyaan ini yuk kalau dipelajari. Jadi bentuk solusi kenapa penjualan hasil petani khususnya padi yang ada di Nganjuk kok ya rata-rata semua kok langsung dijual dari itu. Jadi gini Mas, ini kita butuh solusi bareng-bareng. Nah, ini sudah menyangkut dari, kalau bicara seperti ini menyangkut dari kedinasan. Jadi ingatan-ingatan ini sing bertanggung jawab ya dinas yang terkait, yang notabene adalah sing kita gaji. Jadi dinas-dinas ini sing bayarnya awal dhewe Pak. Jadi lingkungan sampah tidak ada nih bayar pajak ini. Jadi itu nanti akan kita pertanyakan juga. Jadi gini, butuh solusi. Kenapa hasil penjualan petani khususnya padi langsung dijual dari sana? Karena gini, itu butuh sentuhan, butuh perubahan mindset. Jadi perubahan mindset itu ya rada rumit, rada suwi. Mari wong desa iki wangel kadung kadung punah ngene, pokoke yo ngene. Wong desa iki pokoke angel dirubah Mas. Alah, kok ngomong barang nyapo ngene payu. Nah, iki lho. Mindset orang dinas seperti itu. Di selatan pun juga seperti itu. Dulunya ngolah marmer ya ngono-ngono tok. Tapi akhirnya kita dari muda kan berubah, ternyata dipola seperti ini. Tapi perlu sentuhan Mas, perlu sentuhan agak lama. Contohnya gini,
warung ya benar. Bu, belum muncul teh manis. Itu dia setunggal ewu. Jenengan tugas presti 3.500. Itu berarti kan kemasan. Podo rasanya podo tayang. Cuman kita pinter-pinter ngemas. Dan jenengan orang desa ngalah teh manis. Tapi orang pinter, orang mati, orang bonafit, orang berkreatif, presti, fruity, itu teh sebetulnya sama teh muncul padahal itu sama nada gelas yang menjadi teh gelas itu. Ngoten niku. Jadi kita butuh kemasan, butuh kekreatifan. Ngoten niku. Jadi sebetulnya kalau kita butuh kreatif, pari itu tidak biasa lah. Pari diselipin kadang ada jenenge rojo lele, jenenge iki. Itu butuh kemasan. Itu nanti harganya lain. Roti itu sing jenengan kemas, jenengan taruhlah di rumah sebagai kuliner pembikin roti. Jenengan kemas pakai kresek, jenengan talen pol-pol kresek. Kalau itu rasanya pasti lain. Di waktu itu kita harus perlu apa ya? Perlu kreativitas. Khususnya anak-anak muda, jenengan yang masih oke saya nopo pendakwah musik pinter lewat gadget ini kata akhirnya dicakali misalnya pinternya itu ini kan sekarang lagi ngetren kata minggu ustadz ini ustadz dan itu bukan doang enggak di televisi memang terjadi seperti itu. Jadi orang tua kayak mondok ini akhirnya jadi ustadz nomor ini ya pas dicekal ternyata bakal 2 bakal 3 ternyata seperti itu. Jadi kecanggihan di dunia ini semakin canggih, tapi kita harus bijak. Semua ada aturannya, ada undang-undangnya tertulis. Kalau dhewe salah melangkah seret, kita akan terbentur dengan aturan yang menaungi di sana. Jadi yang pertama itu mas, kita butuh perubahan mindset. Jenengan yang notabene adalah terpelajar dengan orang intelektual, jenengan tekuni kalau jenengan bidang itu pasti bisa. Saya yakin jenengan bisa. Jenengan di desa Serut ini adalah mengecolantahkan, jenengan ini adalah memuntahkan, mengeluarkan ilmu yang bertahun-tahun jenengan kemas, jenengan tulis, jenengan tampuk di otak jenengan di dalam ruangan, di dalam gedung. Kini saatnya di desa Serut ini jenengan keluarkan ilmu jenengan yang jenengan dapat waktu bertahun-tahun dengan kegiatan yang ini. Insya Allah ini semua akan menjadi manfaat bagi warga desa Serut seperti itu. Jadi itu mas jawaban saya, dan nanti itu memang isu di mana-mana ya ada yang seperti itu mas. Tapi kalau ada kecanggihan lain ya ada segi PPDC, ada sekarang itu gapotan. Sekarang itu tidak bisa kan lagi rame-ramenya gapotan. Lan lupani yo ngono mas, wong sing ndak paham itu lupani sing dijon, lupani gapotan, lupani diselek buku, duwe papan berbahan ditimbang katanya dikemas, ditulisi ini jenisnya ini. Padahal kan ada beberapa jenis. Pinter-pinternya kan ini dengan pola sederhana sebetulnya. Asalkan kita mau awal dhewe seneng keluar. Nah, itu. Untuk yang kedua, permasalahan memang betul kita ini adalah nenek moyang dulu selama itu jelas. Nenek moyang kita itu orang pelaut, tidak bisa dipungkiri. Nenek moyang kita itu orang pelaut. Tapi awal dulu kalau tidak senang ikan laut, tidak pernah mangan iwak salmon ini apa? Karena itu lagi kembali lagi ke proyek yang jelas itu. Kembali lagi ke proyek. Semubuli kan biasanya seperti itu. Sebetulnya pemerintah sudah mengatur musim pintar tenang, masuk anak orang dah duit, biar sama nopo oleh orang barat sekarang semubuli tidak oleh, tidak boleh. Anak orang larat ini sekolah semubuli tidak boleh, tidak boleh orang kuat beragam di lebunya mislarang 30 juta, 100 juta, 5 juta, 10 juta. Itu bukan rahasia sah, yang lewat kaya. Tapi sekarang dibikin zona pun juga bisa diatas. Bulan setiap tahun, bulan meluangkan waktu pendaftaran, digawa Pak Inti, tinggal seminggu. Kaya olah jatah semini, itu bukan rahasia. Itu nanti yang akan memerangi jenengan semua, tugas-tugasnya jenengan. Sak dunia salah kaprah itu tugas jenengan nanti akan menyelesaikan seperti itu. Jadi itu mas intinya. Ini sebagai catatan saya, sebagai pengalaman saya, pertanyaan seperti ini akan kita sampaikan ke teman-teman komunitas.
jelas saya mohon maaf karena saya juga bukan salah satu penguas. Terima kasih. Ya, jadi itu ya Mas Ihya, jawaban dari pertanyaannya sudah cukup. Ya. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Mungkin yang dari perwakilan IPBNU Serut ada yang ingin bertanya. Ya, nggak usah malu ya. Iya ya, silakan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titi Triani dari perwakilan IPBNU Desa Serut. Di sini saya mau bertanya, bedanya bank sampah dengan pengepul itu apa Pak? Biasanya kan masyarakat langsung menjualnya ke pengepul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi dari pertanyaan dari Mbak Putri ya, dari IPBNU, pertanyaannya apa bedanya bank sampah dengan pengepul? Mungkin langsung saja pada Pak Arsi. Oke, terima kasih karena pertanyaan sangat bagus. Jadi apa bedanya bank sampah dengan pengepul? Jadi setelah saya keliling pada waktu menjadi tim juri, itu ternyata ya masih banyak yang salah kaprah antara bank sampah, tukang rosok atau pengepul. Jadi kalau bank sampah, jadi bank sampah. Kalau bank sampah itu semua harus terpilah yang namanya plastik, bahkan kertas pun itu bermacam-macam. Jadi nanti sudah menggeluti. Mari payungnya beda-beda Pak. Ada yang 3.000, 2.000, 1.500. Ini diwarnai kertas sih 1.500 Pak. Kadang ada yang 3.000. Nah, yang namanya bank sampah itu sudah terpilah. Botol plastik aqua ini model yang tinggi, besar, kecil, gelas, yang gelas nanti ada dua itu potong pucuk yang tinggi ini dijual sendiri ya laku. Bank sampah harus terpilah. Kalau pengepul nanti bro nih, bro, rosokan gimana nih? Kadang tiang-tiang bertimpangan. Bank sampah itu pokoknya bro. Jadi di bank sampah itu jenengan punya 4 atau 5 kotak atau 5 sak taruh gede, baru apa-apa. Itu bisa dengan memproyeksikan sebagai bank sampah dengan direktur ini, pengurus ini, sekretaris ini, bendahara ini bisa. Tapi yang bagus dengan minta dari SK desa, karena itu sudah resmi, sudah Perbud dan Perda Kabupaten Tulungagung, satu desa satu bank sampah, satu desa satu TPS. Jadi sing ngebanknya juga harus ada pembelajaran. Nek ngebanknya neng bank sampah, buku-buku kertas diwarnai, itu tiba orang semua apa rumah dia ada yang sak-sak itu genung ditimbangnya itu nimbangnya sampah, jangan seperti itu. Jangan nanti rugi, karena nanti di situ nanti pasti ada botolnya, botol beling, botol aqua, kadang ada besinya. Besi itu kadang bisa tembus 6.000, ada aluminiumnya. Kadang di rumah kan kita campur-campur loh. Nah, jangan buat paham sementara jangan pilih deh, kertas, kardus, kertas sama kardus sama DNA, plastik sama jaminan plastik. Botol aqua sing botol, kalau sing gelas sama DNA. Niku nanti jenengan paham bangsa Pak. Oh, apa? Plastik nanti ini. Berapa itu namanya macam-macam. Dan jenengan ini sudah sakit lah. Baru jenengan timbangnya jenengan makron. Ternyata harga udah. Malah jenengan sakit pun tersini dengan jenengan ketahui. Demen jenengan pakai mentok. Saat itu demen. Bapak kali ibu-ibu orang minggu bisa apa seminggu bisa karo petang. Biasanya ibu kan ngoten lho karo ya rasa-rasa ngape kayu ragu ngebang malah didol ngomong. Dengan ngebangnya sama ini bisa silaturahmi lumpuh omongan. Nek do selawatan karo plek-plek karo nyanyi wis kalau bisa mau digawe sama lancar mesti diundang. Nek grup bojo kula nggih ngoten. Bisa gadah kan pun asal kita laku ngoten. Jadi tentang rono, itu bayarannya goni ini.
Janjiannya sebenarnya bumi. Selawatannya kan dulu. Jadi kalau enggak tadi harus bisa kita membedakan. Kadang memang salah kaprah. Lek badai yang terlomba itu baru tulisannya gede-gede. Seperti itu mungkin dengan pembukaan ini, kita harus jelas ya mungkin di status pembukaan biasa. Nanti di sana ada pembukaan. Nanti kalau juga sudah masuk ke bank sampah Kabupaten Tulungagung dalam paguyuban kebangsaan itu, nanti di sana akan dikasih buku panduan dan buku rekening. Jadi nanti tiga buku rekening, nah tadi Mbak Siti, nama ini rekening ini nomor ini. Oh di situ hari Minggu tanggal ini nimbangnya kerdus sekian kilo. Saya ceritakan uang ini. Mungkin tidak bertak 1 tahun. Mungkin berapa bulan perkara belum sanggup berangkat. Tidak satu betul apa-apa. Dengan betul sakit nyati, mungkin dengan kontak keluarga pelaku bank sampah, pulang penduduknya sakit. Mungkin itu sakit. Mungkin betul bisa keluarga. Yang penting sampah yang jadi ini, ojo dari jenis sampah. Jadi berkah. Parahnya sing neng kono tentang uang. Sah, yang jenengan lihat insya Allah pasti jadi. Betul usah isin, betul usah isinnya apa isin ini? Baik, jenengan bersih sampah ini. Kemudian harus mencari lombok hadiah ya akan saya karena di Tulungagung itu hampir perlu buat kita wow. Warga Tulungagung itu masyarakatnya 1.100.000 sekian. Nah, dan riset menyatakan di Tulungagung itu setiap orang itu dalam 1 hari itu menghasilkan 1/2 kilo sampah. 1/2 kilo itu 1 juta berapa? 500 ton. Iya, ini Neng Tulungagung setahun sama temen. Tapi dengan adanya itu, sekolah cerita nih, sampah itu ternyata kalau berapa persen, betul dengan masak ini dengan rantai itu, kresek keluar, dengan contohnya, iris-iris lombok berapa, rasanya sih gimana, bekas ini sih basah-basah jangan lombok nih, bekas gayung, bekas sisa-sisa, plastik itu nanti. Sing bekas basah itu mungkin jangan lupa nih neng lemah jangan duduk walau gitu sama sok yang itu jangan duduk gitu jangan ada tanduran mungkin 1 bulan jangan duduk jadi apa sih jadi rabu betul bahas itu sah itu mungkin itu nah sebetulnya jangan lupa misalnya nih dari gadah bank sampah ditimbangnya di dalam rosok kan macam tapi monggo saya sangat mendorong sekali teman-teman seluruh ini monggo giat banter-banter ngeteknik bank sampah. Karena di Tulungagung itu seharusnya itu kan hampir 300 bank sampah. Karena desanya kan hampir 300. Jadi harus mencakup seperti itu. Kalau setiap desa ada bank sampah, insya Allah nanti sampah tidak bisa kita zero waste itu tidak bisa. Nol sampah kita tidak bisa. Saya yakin tidak bisa. Dia tetap ada kita di setiap hari membuat sampah, tapi paling tidak bisa mengurangi sampah yang tercecer. Sing munduk intro dalam, sing tak ceritanya mau sampah itu butuh member katanya. Gitu tenang, betul. Ini sampah ini sama lewat dalam undi pertama sini, sama nundang seminggu. Ini berkata, sing puluh apa itu jadi berkata. Nanti ini sampahnya nggak dosi kancane. Sementara rugi mungkin jenengan terbang sampah 500 kancane, sama. Jadi itu baik, ada pengetahuan tentang bank sampah dan pengepul dan tukang rosok mungkin. Jadi kalau dengan bikin bank sampah, tidak aku ini tidak pelajari yang sudah terpilah. Terjepun enten, jadi mungkin kalau biasanya perkalian kon itu kantor begini itu yang itu mungkin karena jalan itu jenisnya Pak Anto, kon itu ada bank sampah besar di situ. Yang besar lagi di Bulurjo. Bisa Bulurjo, nah itu tidak cari sebenarnya Pak Agus. Itu sudah menjadi studi banding ke daerah lain, dikemas pakai tas, macam-macam. Sekarang sama dikemas pakai tas, pakai sendal, pakai macam-macam. Itu kreativitas dari Budi bangsa. Jadi nonton itu kurang lebihnya nanti kalau kurang jelas, jangan menemui teman-teman bank sampah bisa kontak saya, bisa langsung ke dinas lingkungan hidup mencari bagian bidang persampahan itu pasti ketemu. Ya, ada Pak Edi, ada yang Mas Butor, macam-macam, ada Mas Doni, ada yang menangani bank sampah. Nanti juga ketemu komunitas. Senang banget ketemu kanca-kanca ngobrol sampah itu senang. Asik, kanca-kanca yang grup ini, intinya mamer nih, aku nimbang sini.
Tapi tidak usah berkecil hati, tidak usah awak dulu kerugian sampah, tidak usah. Jadi sampai jenengan ini berarti orang yang di wilayah jenengan itu tidak terlalu mengumbar sampah. Berarti ngoten. Jadi kadang di teman-teman di komunitas bank sampah itu kadang salah kaprah. Oke-okean nge-share grup dengan bank sampah, oke-okean kadang kan salah. Kalau salah nilai sebagai nilai salah. Berarti rumahmu kemudian ini negara sampah akan tekan. Jadi itu kurang lebihnya bisa semoga menjadi penyemangat jenengan. Terima kasih Mas Moderator. Ya baik, jadi itu tadi ya Mbak Putri ya, sudah bisa kan membedakan antara bank sampah dengan pengepul. Ya. Oke, selanjutnya Pak Karsi, ini juga karena kita judulnya ada pelatihan, maka ini nanti juga ada kita praktek bagaimana cara menanam tanaman yang tepat. Mungkin begitu. Oke, jadi intinya saya tadi sudah bercerita panjang lebar. Kalau memang cerita saya pada waktu kita ngobrol bahasa kerennya kita sharing, bahasa anak-anak itulah kita sharing ini ada manfaatnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau memang tidak ada manfaatnya ya dianggap baik Pak Arsi bakul ketul terus untuk mengambil. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa hikmah bagi kita semua. Intinya adalah kita harus bisa menciptakan semua kegiatan, semua kita, semua aktivitas kita adalah bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat semua, khususnya kesejahteraan di lingkup kita terdekat, saudara kita, dan kesejahteraan bagi diri kita sendiri. Ini itu jadi dalam saya berbagi ilmu tadi kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, bahasa saya juga seperti itu, bla 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 der ya tutup aleng-aleng yang menunggu. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanaman singsak ini perlu media besar. Bisa kita sekarang lagi ngetrennya. Kalau bahasa saya kita memperkirakan. Jadi kita jangan sekali-kali memperkirakan yang namanya biarpun itu tumbuhan, biarpun itu ilmu, biarpun itu sesama maupun itu. Kalau bisa kita jangan sampai memperkirakan. Biarpun itu komoditinya sangat luar biasa, bahkan kelihatan. Kalau bisa kita harus fresh, harus menjelaskan diri. Kalau ini identik dengan beban besar, bisa wajar kalau kecil itu harus pakai bag. Tapi nanti kalau ini sudah layak diperbesar, taruhlah ini sedikit lagi nanti sekitar 70 cm atau 1 meter, itu harus ditanam di tumbuhan luas, taruhlah di depan rumah atau belakang rumah atau di halaman atau di pekarangan yang sangat luas. Karena tumbuhan ini juga harus langka ya. Sama mungkin bis nggak kenal orang tahu rasane sing jenenge singkoyo. Jadi ambilan singkoyo itu ambilan ideal. Terus tegal sawah bisa diubah kok bisa singkoyo dipijet turun matang. Nah, gelone ndak mau dipijet turun kok gelone ndak mau. Kalau karo mbah ditanya sak gentong. Emang ngerti gentong ora ini. Wong biyen mbah biyen nek nampung banyu tanduk air itu kan pakai gentong. Mesti nek nimbus dua singkoyo ini sak gentong. Ben air panas apa-apa. Mesti kok. Nah, monggo nanti nek jumlahnya lagi besar kita tanam bisa. Dengan pola yang mau mempolibekkan kalau syarat tidak usah dipolibek. Kalau ada pakai bis hitam itu bisa. Itu bisa. Tapi kalau ada tempat luas ya diperluas. Jadi kalau kita mau menindak polybag, sebetulnya kita lihat dulu dari
kontur tanahnya ini biasanya tanah ini kan mudah lepas karena ini terbuat dari sisa padi merang. Benjol biasanya merang. Kenapa merang? Kenapa kok pakai serabutnya kelapa dicampur tanah itu? Jadi biasanya dicampur tanah itu untuk tahan air. Jadi kita biasa dulu elemental kan cepat kering. Tapi kalau kita tahan dengan merang, kita tahan dengan serabut, ada lagi yang tujuan yang di hutan yang diselit itu adalah itu bukan ragu sebetulnya. Itu sebetulnya bukan mangsa lingkungan kita. Itu untuk menahan biar air itu lambat di situ, lambat air. Sebenarnya begitu. Kalau rabu tetap rabu, tapi yang baik itu rabu organik yang dari tumbuhan atau rabu padat, yang baik tetap itu. Maksudnya yang baik itu semua kita alami. Itu bukan maksudnya belajar terbaik, enggak. Kalau kita mau yang terbaik itu rabu, yang terbaik adalah yang dari organik itu bisa cepat, itu memang untuk merasa hasilnya itu kurang baik. Contohnya sekarang itu lagi ngetren tanaman yang dikerjakan orang ini yang organik yang dari bangsa karena ya memang itu sudah ada penelitian bahwa organik itu memang baik. Nah kembali lagi kalau mau meninggal kita harus melihat sumber tanahnya. Kalau seperti ini kita cara melepasnya harus pelan. Kalau tidak itu harus kita kepal dulu gitu biasanya. Kepal biar karena biasanya ini sudah salinan, biasanya tumbuhan ini kalau sudah di polybag itu ada akar yang sudah hidup menempel di tanah sudah menempel. Kenapa harus ada akar yang untuk menempel? Itu nanti akar nanti akan bisa memberi sumbangan kehidupan tumbuhan ini. Nah, akar itu lepas dari tanah yang asli sudah hidup di situ bisa, tapi akan menghambat penumbuhan. Itu akar yang sudah asli mulai muncul dari awal itu akan mempercepat. Kalau kasarannya bahasanya corongnya itu kadung macet, mapan yang normal, kadung kebumen kalau kadung nyaman kalau itu tumbuh enak. Jika kita memberi perangsang tanaman yang lain, kita kepel kayak apa? Jadi menanam di polybag ini juga akan menghambat. Jadi kalau kita mau menanam ditanam mau tidak secara otomatis, biasanya kadang dan itu akan menimbulkan pelambatan. Ya, resmi kita buang. Polybagnya harus kita buang, pasti dan kita buang. Kita buang. Nah, setelah dibuang ini, langsung tidak dulu aplikasi ini karena ini sampah. Ini sudah dulu kita cecak ini. Kita cecaknya dulu meternya tidak kalian jadi cecaknya. Agak kan dua ya. Karena nanti kalau sisa menghambat besar. Kenapa seperti itu? Biasanya di ladang luas itu terang pengaret, nyuret, pacol. Tapi kalau enak tengere ini jumlah banyak kan kelihatan. Nah ini ada sini itu berarti kita ambil apa? Kalau singaret ini biasanya seperti itu. Itu sebetulnya yang untuk menghindari. Jadi kalau lubang itu banyak semak, banyak rumput yang ada di sekelilingnya. Ada juga karakter tumbuhan itu yang harus didampingi oleh yang namanya semak, rumput itu harus ada. Sekeliling itu biasanya orang nandur ada senang ada bersihin, itu bisa menghambat yoisa matanya ada. Sama dapatnya sama nandur tumbuhan ada kayu cendana. Saya tuh dapat bantuan kayu cendana itu dulu 50, tapi sekarang itu tumbuh udah ada 30-an lah. Dulu ya mau Pak, kadang senangnya tak kasih. Ternyata aku di kontak temanku yang ada di Kalimantan. Kan kayu cendana sama nambung aja malah mati. Nah ternyata dulu semak pendamping. Jadi kalau cendana ternyata wedan itu didampingi untuk kocok. Nah, salah satu karakter tumbuhan seperti itu tambah satu banyak pelajaran. Jadi banyak itu salah satu contoh yang pernah saya alami. Jadi nanti kalau kita mengundang polybag, ya biasanya sana ada realisasi ya. Nah, tapi kalau realisasi agak besar, biasanya kalau kecil itu namanya pembunuhan. Itu kan pembunuhan. Itu putar realisasi yang mungkin dia satu kata.
kita bisa mendeteksi. Jadi kalau mau dipindah saat dulu mengupas si polipet ini kita kepal dulu, kita kepal, kita lepas, itu itu biasanya polipet yang kita isinya apa? Tapi kalau ini sudah pindah dari sama beli di tempat anu loh, sama beli di tempat dua ini pasti. Seperti di samping ini tidak dijual, tapi sama sing yang beli sepolipetnya lemah, nah itu mesti itu. Nah, itu dikemas nanti. Ini ya sudah amonet putih dan plastik kalau teh. Ini wow. Kalau teh manis ini ada plastik wow. Jangan tumbasin teh manis paling yang mana dari saya banget tapi ini kemana? Ini juga suatu kemasan. Ini juga ilmu juga karena ini juga sama. Ini salah satunya itu. Nah, setelah kita tanam, taruhlah ini sudah kita tanam. Dari bisa dimasukkan ke bed. Kalau sudah masuk, biasanya cara sama narik kelompok tidak usah keras-keras. Kita tanam diinjak juga, terus kita sudah syukur, kita syukur, sudah gede. Itu juga menghambat lajunya perkembangan. Yo tetap kita tanam, agak apa ya? Tidak goyong, itu yang penting tidak terlalu ditekan. Setelah ditanam, dipelajari, dipelihara, itu baru sangat anak-anak. Nandur kita suci, mau buat apa terong sing enek asli. Sama lain nandur ini, tadi zaman kok 4 tahun, 4 tahun. Tapi hasilnya lain, maksudnya juga lain. Jadi kan tempo ini makanya ganjarannya ya lain. Bukan terus seperti itu. Jadi intinya itu. Nah, terus yang lebih bagus juga sebelum ini kita keluar, di lapang terbuka, ini kita keluar, jadi sama sekian itu ini sekian diameter 10. Diameter 10 itu paling tidak kita bikin lubangnya ya 2 kali lipat. Lipat dengan kedalaman 20 cm. Dan kalau jauh nanti karena sini biasanya sini bisa tumbuh. Ini ada luasnya. Kalau tanamannya masih awal itu biasanya awal itu setelah kita gali, jadi setelah kita gali tadi tanah tadi kalau kita ya biasanya ya dikasih perangsang, bisa perangsang itu dengan kemudian organ kandang atau kompos yang kita lapor itu kan biasanya ada kompos daun-daun bisu sama bawang kita. Nah, setelah itu ya kita taruh kita dalam letaknya kita terlalu tekan laju kemudiannya nanti tidak gampang seperti itu. Nah yang terpenting kalau kita itu ya cara peralatannya ya dulu saya kan enggak, saya lagi keren status jadi lihat lingkungan keren, pasti keren statusnya lihat lingkungan. Jadi yang terpenting bukan cara menanam. Cara nandur keuangan penak, sama ngelinci kayu, ada cincang-cincangnya, ada bekas selesai. Tapi sama tidak bertanggung jawab, ini sama juga berusaha. Karena dulu ya, nah yang membiarkan jatuhkan ini berusaha. Jadi seperti ini juga makhluk itu. Ini juga berselamat. Ini juga wirid. Ini sekali memandang wirid sedetik tak mati, Pak. Semua makhluk itu semua wirid. Sah. Jika nanti sudah ketemu, mau lingkungan, melihat lingkungan, tahu semua hewan, semua makhluk ini makhluk yang wirid pada jawab mati ya, seperti mana cowok ini makhluk. Tapi ini juga makhluk yang perlu kita lindungi. Yang menungso ini serakah. Neng dunia ini makhluk hidup yang paling kari dewi menungso. Tapi serakah dan umum. Ayu ditanya, hewan pangan sampai musim corona, codot pangan. Sajane Gusti Allah nyetak codot duit. Neng gua duit nyepet 40 duit. Kuwi penyakit, kita minta duit pangan yo Cina, digodhog yo lah. Tangan ini penyakit lagi.
makhluk hidup yang dunia selain manusia adalah urip. Nah, itu waktu manusia dibangun lintas serangkaian manusia seperti itu. Ya wajar saja alam ngamuk, karena kita kurang bijak dengan alam. Karena serangkaian manusia. Manusia tekan kari dhewe kabeh ditakdir kuasa, tidak bisa. Tidak bisa. Gunung butuh hidup, hewan butuh hidup, nabi butuh hidup. Kami lebih ini dari manusia. Ya memang semua makhluk hidup di dunia itu kalau bisa untuk manusia harus ada manusia, tapi jangan dihabiskan. Saya itu kucing lewat pangan, karena tahu dulu loh. Barusan viral yang itu batu kucingnya. Ya tahu gimana mungkin saking serangkai manusia. Sebetulnya kalau kita ada merasa serangkai, gimana bijak dan santai dan jelas sama. Itu juga ada bencana, ada banjir, ada gini-gini, ya musuhnya. Semua itu dibuang masih dari tapi nyambung dengan alam nyambung, karena alam itu harus kita belajar tentang itu juga. Jadi monggo kita kalau mengenai alam jangan hanya ditanam. Sama nandur boleh sana kalau misalkan sama nandur ini boleh mesti boleh sana sama-sama di payah sama-sama di perangkat. Jadi itu awal yang terjadi itu lewat lain. Jadi sini sama takut yang belakangnya lucu itu biasa keluar biasa kurang anakku tak tinggal betul-betul aku udah kadang betul juga kata-kata itu setengah bulan biasa. Ternyata ini ketemu. Tapi jangan salah, orang pendidikan lingkungan itu bayarannya gede. Sama nih, kon bayar orang nanti sama narasumber orang bayar 2M. 2M, jadi one banner kasih mas. Berarti kalau ngomongnya aku kan ini pendidikan lingkungan ini gajinya 2M. Makasih mas. Gajinya itu, jadi saya dan komunitas saya itu setelah selesai tapi biasanya gajinya kayak gitu. Makasih mas, itu yang 2M. Itu udah biasa karena kita ingin mengucapkan itu. Jadi betul-betul warga-warga itu masih biasa. Tapi ya saya juga orang lainnya tugas saya juga ada tugas untuk ini penting lebih kembali kepada yang kita keimanan dan kita senang bisa urusan saya ada keluar itu menurut itu ada itu yang pasti tangan saya pokoknya ada saya itu sebetulnya karena terjun saya itu karena terjun dulu bagaimana tangan buat sama baru itu sama enam sama lurus saya itu karena terjun teman-teman saya jangan jatuh curi dari sama juga saya itu ogah teman-teman itu ogah aja sampai tuh maksudnya semangat ya. Nah, dan salah satu riset saya pernah baca orang itu kalau sampai terkontaminasi dengan bulu itu adalah gambar penuaan itu yang saya baca jadi aku marah dengan saya berbeda nah, tapi akhirnya senang jadi ini cerita siapapun yang berbaik-baik dengan alam alam sendiri akan berbaik dengan kita itu pasti dan sah siapapun yang berbaik-baik dengan alam alam akan berbaik dengan kita itu pasti contohnya pada tahun 2014 di Malang eksak aku tempat pesawat itu bisa tempat pesawat tahun 2014 di istana sampai kota-kota menjadi mas itu beneran saya besok berendur itu biasanya di dunia biasa itu bisa tujuan itu nah jadi masuk ke istana kan semua steril kan wah ya semua dari polek dari masuk terus ini tapi dari kakek tapi program jadi mulai istana mau ke di dulu aku nggak pengen ini apa gue tenang aku sampai umur berarti waktu itu dan ini waktu tanya di pemegang pastinya ini memang itu standarnya seperti itu setelah masuk ke sana
iso pinggir gunung, iso pinggir sekolah ora, sekolah tidak ada tempatan. Oh, nggak iso memilih tanahnya apa ya? Langsung ternyata dari alam letak api, letak kancam, letak golongan alam ini golongan dengan cara api membangun pesawat. Sampai acara dengan daerah orang-orang yang kayak yoga di waktu itu pangarian, itulah alam. Aslinya alam tandurannya awak ibu ini jadi macam awak itu udah apa? Kalau yang rezeki, mau makan sih dari ini. Kalau di rumah atas kepala tidak ada rezeki, kan seperti itu. Jadi kita kadang ujuk-ujuk aku itu rezeki proyek sekian ratus juta tidak seperti itu. Jadi kembali lagi. Kakak sini kekuatan itu gatok orang tunggu. Berjalan lagi ini mau orang mungkin berjalan harganya aku rezeki di sini kekuatan ini sangat seperti itu. Orang mungkin berjalan kayak penyakit kayak penyakit tidak kuat apa dah. Ini ilmu pun ya. Itu yang pernah kita yakini, yang pernah kita baca. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dari lagi itu tanaman, kalau kita sepakati kita jaga, kita lindungi. Dan pasti pernah baca yang barusan ini Kabupaten Agung lewat dinas lingkungan hidup mau kembang pohon selama berjalan. Baca enggak? Nanti tidak buka dan buka di Facebooknya, Instagramnya Prabu Perkasa. Itu salah satunya penentangnya adalah rupanya tak parah tak boni, kepala dinasnya tak boni. Harus dipakain dengan alasan dengan dasar lawan mencuri ya, enak. Ya di jalan memang layak ngobrol lawan itu kita boleh. Tapi lawan mencuri kan yang punya apa sih dibayar masalahnya? Kan seperti itu. Senyolong kayak itu tidak mungkin kita sekali baru lagi pengalaman. Jadi kayak itu nanti karena jejak kita tidak bisa hilang, kita ada nanti dari ngambung Polres Bijaya ada Arsa Bendero di situ ya ada kegiatan saya di situ saya tunda ruang buat teman-teman itu setiap ada kegiatan di sini kurang lebih ini saya juga kadang ada teman-teman botol itu masih senang ini tidak apa-apa teman-teman saya bisa tidak pamer saya tidak apa-apa ya itu yang saya ceritakan pengalaman saya di sana sampai akhirnya saya mendapatkan yang namanya Kalpang Aru. Jadi yang namanya Kalpang Aru itu nah saya pada waktu di Belitung kedua menerima komunitas saya sudah keluarga saya juga diundang berkali juga sana ketemu Edina Kamera Ratu itu saya kenalan dan juga ngobrol sama beliaunya nanti narasumber Bapak Kalpang Aru itu sebagai apa? Saya sebagai pengamat Kalpang Aru menurut saya sebagai cambuk ucon dan itu sebuah bencana besar. Bencana besar gimana? Kalpang Aru itu kalau bencana besar karena Kalpang Aru itu penuh dengan aktivitas penilaiannya ribet lagi malam itu bisa ketahui ribet kalau itu bisa Kalpang Aru aktivitasnya sangat buruk dan ternyata itu menggunakan bib saya sangat bingung. Jadi penelitian itu ditanya nah sih sama ini jadi pergerakannya sama mulai tahun sangat posisi itu jomblo ini foto ini catatan nah masalah saya betul-betul bergerak untuk menentukan ini orang ini dibenci orang ini tapi tidak bisa maksudnya tidak bisa memberi akal dengan catatan sebisa saya semampu saya karena biar ya tahun sangat posisi wong nek motor dia kecil nah biasanya itu tuh sempat modal ngenteni minggu dia ngenteni ada foto seminggu saya kecil nih dia kalau nah sekarang pakai foto bener ngenteni seminggu ada yang seminggu kan dalam pada waktu itu pergerakan saya itu pernah bilang dia tak ini Pak Bapak kita tunjukkan
Baik, pribadi ya teman-teman, bagaimana sih caranya memindahkan dari polybag ke tanah ya, dari tanaman dari polybag ke tanah, yaitu dengan cara meremasnya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memadatkan tanah agar akarnya tetap bisa bersatu dengan tanahnya yang di polybag tadi. Mungkin itu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang kita dapatkan tadi, mungkin sedikit yang bisa kita tancapkan dalam hati kita, bahwasanya lingkungan adalah titipan anak cucu, maka harus dengan sepenuh hati kita rawat dan menjaganya. Baik, itu dari saya. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar teman-teman, di sini ada sedikit pengumuman, yaitu dari sosialisasi dan pelatihan tadi, teman-teman di sini sebagai tindak lanjut dari materi yang kita dapatkan, nanti diharapkan teman-teman diminta untuk menanam. Nanti kita bawakan bibitnya, ya, ditanam di rumahnya masing-masing. Ya, nanti di akhir di tanggal 26 atau tanggal 27 itu nanti akan diminta dokumentasinya dan buktinya, nanti bisa dikumpulkan ke Mbak Irma ya. Mungkin itu untuk informasi. Baik, saya kira cukup sekian. Foto, iya enak tukang foto. Baik, kami minta untuk perwakilan dari Ibnu IPPNU untuk secara simbolik penyerahan bibit tanaman. Satu saja kawan-kawan. Satu, dua, tiga. Bapak gak minyak.
teruskan loh. Foto bareng. Ini apa batu nentek ya? Depan-depannya. Wes. Oke, wes.